Di tubuh Qin Chen, guntur melonjak dengan liar untuk menelan tentakel hitam. Kekuatan guntur di tubuh Qin Chen dapat melukai bahkan yang terhormat. Namun, saat menghadapi tentakel hitam, dia hanya bisa meninggalkan jejak bekas hangus di tentakel hitamnya, dan tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal. Tentakel hitam menderita sakit parah dan menari dengan liar. Tubuh Qin Chen cacat, dan tulang-tulang di tubuhnya semuanya hancur. Itu terlalu menyedihkan, dan darah menyembur. Sao Chen, ucap Yukiansu dan Jiruyu berseru kesakitan di cakram giok keberuntungan alam semesta, air mata mengalir di wajah mereka seketika. Qin Chen, ucap Jiwuxu juga khawatir, dan meraung, ayo kita keluar dan bunuh musuh bersama. King Qiuzi juga cemas, dan Xiaoyi, Xiaohuo dan serangga penyulingan api lainnya serta semut pemakan gas juga menari dengan liar, ingin keluar dan berjuang untuk Qin Chen. Tapi Qin Chen tidak memberi mereka kesempatan untuk keluar sama sekali. Pada saat yang sama, di pohon iblis 10.000 alam, dua aura megah muncul. Itu adalah Venerable Skyfire dan Demon Venerable 10,000 Spirits. Pada saat ini, mereka semua sadar kembali dan mengetahui segalanya tentang dunia luar. Anak muda, biarkan kami keluar dan melawan iblis itu. Itu adalah Raja Makhluk Gelap. Kita tidak bisa membiarkannya keluar dari masalah, jika tidak, kita semua akan kehilangan nyawa. Meskipun mereka berdua hanyalah dua sisa jiwa, mereka kagum dengan semangat juang, dan berkata dengan suara kental bahwa mereka berdua adalah penguasa langit kuno, mereka tahu sesuatu, dan ekspresi mereka serius. Namun, Qin Chen tidak berbicara, hanya berteriak, dan tidak melepaskan semua orang, karena dia tahu bahwa meskipun semua orang dibebaskan, itu tidak akan berguna. Bahkan avatar Dewa Bintang dihancurkan, dan yang mulia biasa tidak bisa saling menyakiti sama sekali. Sebaliknya, mereka akan ditelan oleh pihak lain dan diubah menjadi nutrisi dan kekuatan pihak lain. Anak muda, saya telah mempelajari kekuatan kegelapan, kekuatan manusia dan kekuatan iblis selama bertahun-tahun. Saya tahu sesuatu yang dapat membahayakannya. Ucap Yang Mulia Tianhuo dan Wanling Mozun berkata dengan sikap tegas. Tapi Qin Chen menggelengkan kepalanya karena dia tahu bahwa Venerable Skyfire dan Venerable 10,000 Spirits mungkin bisa saling menyakiti, tapi mereka juga berdedikasi untuk mati. Jika itu adalah masa kejayaan Yang Mulia Tianhuo dan Yang Mulia Wanling Demon, itu mungkin bisa membantu, tapi sekarang, Qin Chen bisa merasakan tekad dari keinginan kedua orang itu, yang merupakan tekad untuk meninggalkan kehidupan. Qin Chen meraung dengan marah dan menjalankan seni Kaisar Dewa Bintang 9. Tiba-tiba, kekuatan totem yang menakutkan muncul di Qin Chen, pola dewa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kekuatan totem yang mencapai langit, dan penutupnya ditekan. Kekuatan totem, bagaimana mungkin? Ucap leluhur pedang kehilangan suaranya dan sedikit terkejut, mengenali kekuatan tubuh Qin Chen. Kekuatan totem ini ditekan, dan dengan gila-gilaan ditekan pada tentakel hitam. Pada tentakel hitam, luka kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul. Namun, seperti kekuatan guntur, meskipun kekuatan totemnya kuat, kultivasi Qin Chen terlalu lemah. Meskipun kekuatan totem ini melukai lawan, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal ke tentakel hitam. Sebaliknya, itu membangkitkan keganasan tentakel hitam. Kekuatan mencekik dan melahap yang bahkan lebih mengerikan, tulang Qin Chen langsung dicabik-cabik, dan berlumuran darah. Meskipun tubuh suci kuno sangat kuat, tetapi di bawah pencekikan aturan aneh ini, tidak ada gunanya, langsung dihancurkan, berdarah dan menyedihkan. Penampilan Qin Chen terlalu menyedihkan. Seolah-olah dia akan dicekik menjadi daging. Nak, berikan aku pedang di tanganmu. Ucap mayat patung batu itu menatap pedang karat misterius di tangan Qin Chen, dan berkata dengan pelan. Pada pedang karat misterius, darah Qin Chen basah kuyup, dan ada cahaya redup mekar. Pada saat ini, Qin Chen tidak peduli tentang hal lain, mendesak pedang karat misterius itu, dan langsung menjatuhkannya ke tangan mayat patung batu itu. Di pedang karat misterius, aura yang mengerikan melonjak, dan di pedang karat, serangkaian rune aneh melonjak, mekar dengan kilau yang kuat, berubah menjadi pedang kuno yang mencapai langit, dan penuh tekanan. Namun, di atas pedang berkarat misterius itu, ada juga kekuatan mengerikan yang terus-menerus bergetar dan ingin melepaskannya.
Pada saat yang sama, itu menyerap udara dingin dari mayat patung batu dan membawanya kembali ke tubuh pedang. Sial, aku menyelamatkan orang. Mayat patung batu itu meraung dan berteriak, mencoba menahan kekuatan menelan ini. Seolah-olah merasakan mayat patung batu itu, dalam pedang berkarat misterius ini, kekuatan menelan yang mengerikan segera menghilang dan mulai tenang. Ada kekuatan yang dalam di udara. Mayat patung batu itu menghela nafas lega dan menggelegar. Dia penuh dengan kekuatan dingin, memegang pedang karat misterius, dan menebas tentakel hitam. Cahaya pedang yang sederhana dan bersahaja menebas, dan saat berikutnya, pada tentakel hitam, sebuah luka besar muncul dalam sekejap, dan jejak kekuatan hitam merembes keluar, dan kali ini, luka itu sepertinya terkikis oleh semacam kekuatan. Itu tidak bisa diperbaiki dengan cepat. Mayat patung batu dengan cepat mengeluarkan pedang, setiap pedang sangat indah, meninggalkan luka di tentakel hitam, dan leluhur pedang juga menembak, cahaya pedang tak berujung melonjak, memperbaiki pola formasi rantai dewa di sini, untuk mencegah tentakel hitam melarikan diri. Di lapangan, orang bijak yang hebat semuanya terpana, dan bahkan avatar dari penguasa istana Dewa Bintang dicekik menjadi sampah, tetapi Qin Chen benar-benar bertahan. Meskipun dia berlumuran darah, dia masih hidup. Diserang oleh mayat patung batu, tentakel hitam menjadi lebih ganas. Kekuatan yang mengerikan menekan ke arah Qin Chen, ruang itu runtuh, dan kekuatan yang mengerikan mengalir ke tubuh Qin Chen. Di tengah, 5 harta rahasia Qin Chen meraung, berderak, dan ada perasaan hancur. Faktanya, jika bukan karena 5 harta karun rahasia di tubuh Qin Chen, bahkan jika dia memiliki tubuh ilahi luar angkasa dan tubuh Sein kuno, Qin Chen akan dihancurkan menjadi daging. Tetapi pada saat ini, 5 harta karun besar semua meraung dan melawan. Di antara mereka, palu perbaikan langit mekar dengan cahaya yang kuat, dan pedang kecil yang misterius menekan segalanya. Kedua harta ini, berdengung dan mekar dengan cahaya ilahi, dapat bertahan di bawah kekuatan tentakel hitam. Namun, istana hidup dan mati, toples tuntian dan kanon pedang tanpa nama berderit, seolah tidak bisa bertahan. Jika dia melanjutkan lebih jauh lagi, beberapa hartanya akan hancur, dan dia pasti akan mati. Qin Chen meraung di dalam hatinya. Dia mendesak cakram giok keberuntungan alam semesta untuk melepaskan kekuatan ruang. Ketika cakram giok keberuntungan semesta didesak, dengan ledakan, tubuh Qin Chen memantul keluar dari udara tipis, membuat raungan yang mengerikan, seolah-olah genderang perang sedang dipukul di tubuhnya. Orang bijak yang hebat semua menoleh dengan kaget. Apa yang terjadi pada Qin Chen? Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu di tubuh Qin Chen yang akan hidup kembali. Ah! Qin Chen meraung, dadanya terbelah, dan cakram giok keberuntungan alam semesta tiba-tiba muncul, memancarkan nafas penciptaan. Yu Qiansu, Ji Ruyu, Qing Qiu Ziyi, Ji Wuxu, dan yang lainnya. Semua orang di cakram giok keberuntungan alam semesta terlempar keluar, termasuk keberadaan jiwa seperti Venerable Tianhuo, Venerable Demon of All Souls, dan makhluk hidup seperti semut kecil dan api kecil. Cakram giok keberuntungan alam semesta berubah menjadi segalanya, kekuatan ruang meresap keluar, dan bergabung ke dalam peti mati perunggu dan rantai dewa di sekitarnya. Kekuatan ruang yang mengerikan menyatu dengan rune dari jurang pedang yang terkubur untuk menyegel tentakel hitam. Dunia asal, gumam leluhur pedang kehilangan suaranya, terkejut dan senang. Dengan kekuatan luar angkasa dari cakram giok keberuntungan alam semesta, kekuatan tentakel hitam yang membungkus Qin Chen langsung melemah. Dan saat mayat patung batu terus menembak, luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tentakel hitam. Pohon iblis 10.000 dunia, telanlah. Kata Qin Chen meraung. Meskipun tentakel hitam sedikit meregang, Qin Chen merasa bahwa kekuatan di tentakel hitam masih sangat kuat, dan kemungkinan besar akan kembali. Tiba-tiba, tentakel hitam keluar dari tubuh Qin Chen. Ini adalah pohon iblis 10.000 dunia. Dibandingkan dengan tentakel hitam di tanah, tentakel pohon iblis 10.000 dunia terlihat sangat kecil, tetapi mereka seperti paku dan terjun ke tentakel hitam. Aliran darah hitam tak berujung menyembur keluar, menaburkan Qin Chen kemana-mana. Qin Chen mendengus tiba-tiba, hanya untuk merasakan kulitnya terasa seperti api, dan darah mengalir di 7 lubang. Kita harus tahu bahwa darah yang mulia adalah suplemen khusus,
yang merupakan bencana bagi yang kuat tingkat rendah, tetapi tingkat apa tentakel hitam ini? Itu adalah raja makhluk gelap, secara alami mendominasi, dan kekuatan kegelapan sangat kuat, memercik ke tubuh Qin Chen, dan dengan cepat menyerang tubuh Qin Chen. Apa? Qin Chen meraung, seluruh tubuhnya tampak terbakar, kulitnya langsung terbakar, dan ototnya membusuk. Ini adalah kekuatan kegelapan, kekuatan negeri asing. Untungnya, buku asal Qin Chen telah menguasai bagian dari peradaban gelap, ditambah dengan kekuatan garis keturunan Qin Chen, ia memiliki ketahanan yang kuat terhadap kekuatan kegelapan. Jika tidak, darah Qin Chen saat ini akan terkontaminasi oleh darah gelap ini, dan itu pasti akan rusak dan terbakar menjadi abu di tempat. Karena kekuatan semacam ini bahkan tidak bisa ditanggung oleh Yang Mulia. Kekuatan gelap ini memasuki tubuh Qin Chen, dan Qin Chen dengan gila-gilaan mengoperasikan seni Kaisar Ilahi Bintang 9 untuk menyempurnakan kekuatan gelap ini, dan kitab asal juga melonjak dengan liar untuk mencuri peradaban di dalamnya. Ini adalah Raja Makhluk Gelap. Kekuatan kegelapan yang dirasakan Qin Chen sebelumnya hanyalah kekuatan kegelapan biasa, tetapi makhluk gelap ini mengandung kekuatan darah yang paling menakutkan dari ras gelap, yang setara dengan darah Raja umat manusia. Begitu Anda dapat memahami makna dan peradaban yang mendalam, manfaatnya tidak terbatas. Ah! Qin Chen meraung, dan darah Raja Kegelapan memasuki tubuhnya dan berubah menjadi semburan. Kekuatan ini sangat luar biasa sehingga dia merasa seluruh tubuhnya akan meledak, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan. Tapi kekuatan gelap tak berujung mengubah fisiknya. Pembaptisan kekuatan asal surgawi ini serupa. Karena kekuatan gelap ini menghancurkan Qin Chen, itu harus mengasimilasi Qin Chen. Rao berada di bawah rasa sakit seperti itu, Qin Chen masih memahaminya dengan hati-hati. Karena ini adalah kesempatan yang sangat langka. Dia menyentuh kekuatan ini, dan itu memiliki efek yang luar biasa baginya untuk memahami peradaban gelap di masa depan dan meningkatkan ke alam yang lebih tinggi. Meskipun dia tidak tahu apa akhir dari Yang Mulia, dia juga tahu ketidakterikatan, dan dia juga tahu bahwa peradaban gelap menyerbu surga. Itu harus memiliki tujuannya. Dengan memahami lawan, dia bisa mengalahkan lawan dari sumbernya. Bahkan, begitu kekuatan kegelapan tertanam di tubuhnya, dia bahkan bisa berbaur dengan klan gelap seperti Qin Mo, dan mencuri peradaban dan kekuatan mereka. Tentu saja, dia tidak boleh diasimilasi. Jika tidak, begitu dia diasimilasi sepenuhnya oleh kekuatan kegelapan, dia akan diusir dari surga. Dia adalah kekasih surga. Bahkan jika dia menghitam, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada langit. Pada saat ini, Qin Chen berlumuran darah, asalnya terbakar, dan penampilannya sangat menyedihkan. Dia berlumuran darah, dan hampir tidak ada darah dan daging yang utuh. Tulang-tulangnya juga hancur, benar-benar seperti orang buangan, tetapi aura di tubuhnya sangat membara. Sao Chen, teriak Qiansu menangis, bergegas, dan meledak. Sosok acuh tak acuh muncul di atas kepalanya, dan air dari 9 kutub muncul di sekujur tubuhnya, menabrak, berubah menjadi kekuatan yang menakutkan dan membombardir tentakel hitam. Dia menjerit kesakitan, dan kekuatan tertentu di tubuhnya tampak bangkit kembali. Sebuah kekuatan dahsyat yang membuat dunia terkagum-kagum. Di atas kepalanya, sosok tertinggi muncul. Dari kehampaan yang tak berujung, dia adalah wanita yang luar biasa. Pada saat ini, Kaisar wanita ini membuka matanya, seolah reinkarnasi langit dan bumi muncul di sini. Liu Li, ucap leluhur pedang terkejut, dan berkata dalam diam. Leluhur pedang, ucap sosok yang luar biasa itu berseru, tanpa diduga, setelah zaman yang tak terhitung jumlahnya, saya masih bisa melihat kalian teman lama. Kamu belum mati, wanita ini, apakah pewarismu? Ucap leluhur pedang berkata dengan penuh semangat, ini adalah suasana hati yang luar biasa. Dia adalah yang tertinggi dari Glasir Bulan, salah satu wanita tertinggi surga di zaman kuno, sosok di kursi dewa sejati, dan memiliki hubungan dekat dengan leluhur pedang. Namun, leluhur pedang diam setelah itu, dan dia bisa melihat bahwa pihak lain tidak mati, tetapi hanya manifestasi dari keinginan. Bahkan sisa jiwa pun tidak. Aku sudah lama jatuh, dan hanya satu pikiran yang tersisa. Saya tidak dapat memikirkan Anda duduk di sini selama ratusan juta tahun. Sayangnya,
Kita melakukan terlalu banyak kesalahan di masa lalu dan menyebabkan bencana. Sekarang wasiat ini, seharusnya mati dalam diam. Saya tidak menyangka akan ada hari untuk berkontribusi ke surga. Saat suara itu jatuh, Luli Liuli tiba-tiba melambung ke langit, kekuatan tubuhnya terus-menerus menghilang, dan ternyata berada di jalur transformasi. Di langit, awan petir bergulung, dan kilat menyambar. Leluhur pedang dan mayat patung batu mengeluarkan suara aneh pada saat bersamaan. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan langit dan bumi sedang mengaum, dan kekuatan langit dan bumi di atas makam pedang berubah menjadi naga panjang dari segala arah. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa aturan langit dan bumi yang menakutkan diambil dari kehampaan yang tak berujung dan terjalin di langit. Yang mulia telah melampaui Dao, dan bahkan Dao tidak ada hubungannya dengan itu. Itu adalah orang pemberontak yang telah mencuri Dao surga, dan kekuatan langit dan bumi tidak akan terwujud di hadapan Yang Mulia, dan itu tidak akan dikendalikan oleh Yang Mulia. Ini tidak sesuai dengan akal sehat, karena jalan surga adalah kekuatan yang paling tabu bagi Yang Mulia untuk menguasai esensi ini dan berada di luar kendalinya. Ini adalah dasar dari jalan surga. Namun saat ini, Dao surgawi terinspirasi oleh Luli Supreme. Semoga saya mengubah jalan surga, dan jalan surga akan menyelamatkan orang-orang. Suara Taiyin Liuli Supreme datang dari langit, dan awan guntur berevolusi, dan sosok Taiyin Liuli Supreme muncul. Napas yang dia pancarkan sangat luas, seperti kebangkitan. Ini adalah, dia telah mengubah Tao dengan kehendaknya, bergabung ke dalam Tao surga, menambah kekuatan Tao surga, dan menekan benda ini. Ucap leluhur pedang dan mayat patung batu itu terkejut, memahami tujuan dari Taiyin Liuli Supreme. Yang Mulia adalah orang yang ditekan dan ditolak oleh Dao surgawi, tetapi integrasi kehendak tertinggi ke dalam Dao surgawi juga akan membawa tambahan yang sangat besar bagi Dao surgawi, dan bahkan membentuk kekuatan yang mengerikan, dan kekuatan ini cukup untuk menekan segalanya. Tapi dengan cara ini, Taiyin Liuli Supreme tidak akan bisa bangun sepenuhnya, dan menyatu dengan jalan surgawi. Di langit, awan petir tak berujung dan kekuatan surga mengalir deras, menekan segalanya. Apa yang kamu tunggu? Sebagai umat manusia, apakah Anda ingin menyaksikan bencana di langit? Kata Taiyin Liuli Supreme menatap avatar Tianzun Tiangong dan avatar Daewo Mountain Lord yang masih melawan, dan berkata dengan suara rendah, dan matanya juga tertuju pada Yang Mulia penghancur bintang dan yang lainnya. Senior ada di depan, dan junior bersedia mendedikasikan kekuatannya sendiri ke surga. Awalnya, Tianzun Tiangong masih melawan, tetapi pada saat ini, dia mulai membakar tiruannya, langsung berubah menjadi Dao, membiarkan tubuhnya menyatu ke surga. Penguasa Gunung Daewo Dayu Sensan memiliki wajah jelek, dan dia secara alami tidak mau mengubah jalan. Meski hanya klon, begitu jatuh, akan berdampak sedikit pada tubuhnya. Ras manusia saat ini benar-benar lebih rendah dari satu generasi. Jika Anda tidak ingin mengubah jalan, maka saya akan mengirim Anda ke surga. Ucap mayat patung batu berkata, udara dingin meresap, dan dia tidak berbicara omong kosong, tetapi itu dipotong dengan pedang melawan Master Gunung Daewo. Daewo Mountain Lord sangat marah dan terjebak oleh tentakel hitam. Dia tidak bisa menghindarinya saat ini. Dia langsung diledakkan. Dalam deru amarah, dia langsung ditelan oleh langit dan bumi. Tentu saja, ada juga sebagian dari kekuatannya yang dikonsumsi oleh tentakel gelap. Kemudian, mayat patung batu itu menatap beberapa orang terhormat yang hadir. Para junior bersedia berkontribusi pada umat manusia. Kata King Suguhua berjalan keluar, dengan tegas dan tegas, mengetahui bahwa waktunya hampir habis. Dia sangat tenang, dan berkata kepada Qin Chen, jika kamu bisa hidup, saya harap kamu bisa menjaga keluarga King Su saya. Kemudian, dia berjalan keluar, dengan kekuatan menakutkan dari Yang Mulia melonjak padanya, dan langsung ingin mengubah Tao. Tidak masalah, para junior juga bersedia. Ucap Yang Mulia Ye Guang juga keluar, agak tegas. Sial, gumam Yang Mulia penghancur bintang, Yang Mulia Jiuyu, dan Zugerulong memiliki wajah jelek dan kemarahan di hati mereka. Bagaimana mungkin mereka rela membiarkan mereka menjadi penganut Tao? Mereka bertiga mundur pada saat yang sama dan ingin pergi dari sini. Kembalilah. Namun,
Bagaimana mungkin leluhur pedang dan yang lainnya membiarkan mereka pergi? Tiba-tiba, kekuatan yang mengerikan menarik dan menahan mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, tidak ada gunanya, dan mereka ditarik ke peti mati perunggu. King Suguhua dan Yang Mulia Ye Guang juga dibawa ke peti mati. Kamu adalah kehidupan yang sebenarnya. Tidak perlu mengubah cara, duduklah di peti mati tembaga dan tekan benda ini. Kata leluhur pedang. Pada saat ini, token lain terbang keluar dari tubuh Qin Chen. Itu adalah perintah rahasia surgawi, dan perintah rahasia surgawi mekar dengan pelangi ilahi, jatuh dalam pola formasi, dan meledak ke langit. Beberapa orang bijak semuanya jatuh ke dalam peti mati perunggu. Haha, para junior juga datang. Yang Mulia Tianhuo dan Yang Mulia 10.000 jiwa juga tertawa dan memasuki peti mati, menunjukkan bentuknya, dan duduk. Di lubang gelap, tiba-tiba menjadi sangat indah, cahaya dan hujan turun, keemasan dan sangat suci, panas dan tak terhentikan. Yang Mulia Penghancur Bintang dan beberapa yang mulia lainnya, yang wajahnya berwarna bumi, semua pikirannya pucat, duduk di dekat bagian bawah peti mati perunggu, berbaris dengan banyak mayat yang mulia, menunggu di tempat untuk saat-saat terakhir kematian. Saya ingin menghancurkan bintang-bintang, melintasi langit, membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya, bangga akan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, mengendalikan kehancuran bintang-bintang, dan mendorong semua lawan di dunia yang sama. Baru setelah itu saya dapat bangkit dan berhasil menjadi yang terhormat. Tapi sekarang, ini adalah cara kehancuran setelah kematian seperti itu, dalam diam menunggu kematian, aku membencinya. Ucap Yang Mulia Penghancur Bintang bergumam, dia tidak mau tetapi tidak berdaya, matanya redup, cahaya jiwanya hancur, terkoyak, dan materi Yang Mulia terus mengalir keluar. Dia adalah yang termuda di Istana Dewa Bintang, dia tidak terkalahkan, dia ingin bertanggung jawab atas suatu era, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati begitu saja. Yang Mulia Jiuyu juga sedih dan marah, berjuang keras, tetapi tidak berhasil. Mereka duduk di sana, tidak bisa bergerak, vitalitas seluruh tubuh memudar dengan cepat, tubuh Yang Mulia merosot dengan cepat, dan aura dekaden melekat di sekujur tubuh. Di sekitar mereka, ada avatar besar yang terhormat, banyak dari mereka lebih agung dari mereka, dan dalam hal senioritas, mereka jauh di depannya. Mereka adalah orang kuat kuno, dan identitas mereka menakutkan sampai mati. Namun, mereka semua sudah lama duduk di sana dan mengabdikan diri. Namun, orang-orang tersebut bersifat sukarela, dan ada sedikit pula yang terpaksa. Zhuge Rulong berduka dan marah. Dia mengendalikan takdir, berpikir bahwa dia telah melihat masa depan, tetapi dia tidak pernah memikirkannya, lagi pula, dia telah dipermainkan oleh takdir. Yang Mulia Ye Guang dan King Suguhua sangat tenang. Di hari-hari terakhir kehidupan, para resi agung menatap lubang hitam pekat di depannya. Pada saat yang sama, mereka juga melihat makhluk menakutkan yang membuat mereka merasa sangat hancur, itu adalah Raja Klan Kegelapan. Dari dasar peti mati perunggu, mereka melihat beberapa petunjuk. Jika bentuknya menyebar, dunia akan terguncang. Ada spesies yang menakutkan di dunia. Yang Mulia Penghancur Bintang jatuh di sini dan menonton untuk waktu yang lama, masih merasa ngeri. Mereka melihat salah satu rahasia terbesar di dunia, tetapi mereka tidak dapat membawa informasi ini kembali ke surga, atau bahkan menyebarkannya keluar jurang. Selain itu, mereka adalah objek penguburan, dan mereka bahkan tidak bisa memainkan peran utama. Tubuh beberapa yang mulia terbakar, dan beberapa di antaranya sangat bebas dan mudah. Mereka adalah King Suguhua, Ye Guang, dan Tianhuo, Wanling Mozun. Mereka berada di cakram giok keberuntungan alam semesta Qin Chen. Mereka telah banyak diperbaiki, dan mereka hampir pulih, tetapi tidak ada ketidakpuasan di hati mereka. Bahkan mereka merasa sangat damai dan tenteram tiada taraf. Pada akhirnya, beberapa orang bersinar, dan peti mati perunggu yang tak terhitung jumlahnya bermekaran dengan pelangi ilahi, dan kekuatan yang mengerikan keluar dan berubah menjadi rantai dewa, menarik 3 tentakel utama dan menyeretnya ke dalam jurang. Tentakel hitam berjuang, tetapi tidak berhasil, meledak. Pada akhirnya, pelangi tak berujung mekar, peti mati perunggu ditutup, membakar segalanya, dan mengembalikan tempat itu ke ketenangan.